Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul khallaq wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu litatmimi makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ittaqullaha biqadri ma istata'tum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang dimuliakan Allah ini. Kita masih diperkenankan untuk bermunajat, beraudiensi kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dan memenuhi panggilannya berupa ibadah mingguan, yaitu berupa ibadah sholat Jumat. Semoga ini menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan simbol atau ciri-ciri orang yang bertakwa, di mana ia selalu gerak cepat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanapun kondisinya dan apapun keadaannya, meskipun memenuhi atau diharuskan memenuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya, tapi hakikatnya kita ini sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, fasallim ilallahi ta'ala fi kulli ma yasha wa in ja'atka al balwa fashtagil bis sabri wal muwafaqah. Jika datang kepadamu bala atau musibah, maka sibuklah engkau bersabar dan muwafaqah, yaitu ridho dan bersuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ja'atkan na'ma fashtagil bidzikri wasyukri. Jika engkau datang kepada kita adalah kenikmatan, maka sibuklah kita berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta a'la min dzalik, dan jika engkau ingin lebih dari sekedar itu, farridha wa taladzudzi bihi, maka hendaklah engkau ridha dan bertaladzud atau merasakan kenikmatan-kenikmatan pun juga musibah-musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, idza kana ra'a ma yuhibbuhu qala alhamdulillahilladzi tatimmu bihis sholihat. Wa idza ra'a ma yukrihu yaqulu alhamdulillah ala kulli hal. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, dalam kondisi pandemik seperti ini, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita akan sedikit membahas tema tentang kisah Hasan Basri yang memberikan hadiah kepada orang yang menggunjingnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pernahkah kita digunjing oleh seseorang, dicaci maki, difitnah, dibully dan lain sebagainya? Mungkin karena orang itu tidak berani bicara di depan kita, atau bisa juga dia terang-terangan mengkritik di hadapan kita. Lalu bagaimana respon yang atau komentar yang kita
sikap kita bagaimana terhadap orang yang membuli tersebut? Apakah marah atau emosi dan kecewa karena dia telah ditikam oleh teman dan sahabatnya dari belakang, atau melabrak ke rumahnya atau ke kantornya, ingin melampiaskan kekecewaan dan kesedihannya, bahkan bisa juga ingin menghadirkan skor 1 sama, dalam artian juga dia juga membuli, menggunjing temannya, membuka aib serta rahasianya yang selama ini disimpan rapat-rapat, dia sampaikan, dia ceritakan di berbagai tempat, di berbagai forum, bahkan di media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimallah, barangkali ini mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Belajar dari atau kasus seperti ini, ternyata ghibah ini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, para ulama pun dan para ulama kita juga sering mendapatkan perilaku yang tidak baik. Salah satunya adalah Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi dari tabi'in, mempunyai sikap serta respon yang sangat menarik yang patut kita perhatikan dan patut kita tiru. Satu saat ada laporan seseorang yang melapor kepada beliau bahwa ada seseorang yang menggunjing beliau. Kemudian setelah mendengar itu, beliau segera menyiapkan sepiring kurma. Kemudian beliau mengirimnya kepada orang yang menggunjing tersebut. Sampai di depan orang tersebut, beliau mengatakan, balagoni annaka arsalta ilayya hasanatika, telah sampai berita kepadaku bahwanya engkau telah mengirim kebaikan kepadaku. Fakafa'tuka, maka hari ini aku memberikan hadiah dan membalasmu dengan sepiring kurma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, fa'dzirni, maafkanlah aku, karena aku tidak bisa membalas pahala sebagaimana engkau memberikan pahala kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimullah, dari sikap serta respon dari Hasan Al-Basri ini, mungkin kita bertanya apakah beliau ini waras atau tidak, atau bagaimana? Dibully, dicaci maki, justru memberikan hadiah atau semacam respon yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tentu ini tidak hanya merupakan salah satu bentuk kecerdasan keimanan serta kecerdasan emosional beliau Hasan Al-Basri, dan ini merupakan salah satu bentuk adab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam satu ayat disebutkan, wala tastawi al-hasanatu walas sayyi'atu, sungguh tidak sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, surat Al-Fusilat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, tentu kita harus belajar kepada beliau bahwa tidak perlu kita membalas dengan cacian atau makian atau dengan menggibah orang yang telah mencelakai kita, dan sekaligus juga kita terpancing untuk keluar dari adab-adab atau akhlak dari Islam, agama yang kita cinta ini. Dan yang berikutnya adalah Hasan Basri sebenarnya ingin memperingatkan kepada orang yang mengunjing bahwa dia termasuk orang-orang yang merugi. Mengapa? Karena kebaikannya telah berpindah kepada orang yang digunjing, sementara dosa-dosa orang yang digunjing juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak berharap untuk digibai atau digunjing, tetapi bersyukurlah seandainya suatu saat kita digunjing dan digibai oleh orang lain. Mengapa kita patut bersyukur? Satu, setidaknya kita dapat perhatian lebih dari orang yang menggunjing. Kita dapat attention yang luar biasa dari orang-orang yang tadinya kurang perhatian terhadap kita.
Yang kedua adalah rahasia orang yang digibai adalah, kedua adalah dia sebenarnya sedang berada di atas angin, sedang di atas posisi yang tinggi dibanding orang yang menggunjing. Dan yang ketiga adalah sebetulnya kita mendapatkan penasihat yang gratis sehingga dia terus mengoreksi agar kita dapat berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan yang berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, rahasia adalah kita dapat mengetahui kelemahan serta kekurangan dari kita sehingga ke depan kita harus lebih baik dan lebih baik. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan pahala dan maghfirah serta kemuliaan bagi orang-orang yang sedang digunjing ataupun orang-orang yang sedang dianiaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebetulnya kita ini ibarat pilot dalam kehidupan. Kita sendiri yang menentukan kemana arah jam terbang kita. Selamat atau tidak sebetulnya tergantung kita. Baik atau buruk sebetulnya bagaimana kualitas respon, kualitas komentar yang kita berikan kepada orang lain. Dalam etika penerbangan ada yang sebut pepatahkan, we cannot change the wind. Kita tidak mungkin merubah angin, but we can change a wing. Tetapi kita dapat merubah sayap atau arah penerbangan kita. Kita tidak mungkin untuk mencegah orang lain untuk tidak berbuat baik kepada kita. Kita tidak mungkin mencegah orang lain untuk berniat buruk dari kita. Tetapi kita masih bisa menentukan sikap yang terbaik apa yang untuk kita lakukan. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 disebutkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya balasan kejelekan adalah kejelekan semisalnya, dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik sesungguhnya pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin ada sikap tiga sikap ketika orang sedang dizolimi atau sedang dibuli atau sedang dicaci maki apapun bahasanya. Yang pertama adalah sikap yang adil. Adil ini adalah boleh kita membalas dengan balasan yang serupa atau yang sebadan, karena itu hak dari orang yang sedang dizolimi. Tetapi ketahuilah hal ini tidak dapat pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap afdal, sikap yang lebih utama, yaitu adalah bersabar, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita. Idfa billati hiya ahsan. Ini dalam surat yang lain disebut orang-orang sepertinya adalah orang yang sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang melebihi, yang melampaui kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu sikap untuk memaafkan dan bersabar ini dengan sebuah syarat atau catatan, orang yang berbuat zalim atau yang berghibah ini tidak mengulang lagi perbuatannya dan tidak ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan sesudahnya. Tapi seandainya untuk membuat efek jera dia tidak bisa melakukan lagi, apalagi yang melakukan ini adalah aparatur negara, penegak hukum, maka dia harus diberi hukuman yang setimpal. Inilah beberapa hal yang harus kita waspadai. Bahkan ada dalam ranah hukum itu ada yang namanya amnesti, ada namanya remisi, ada juga namanya grasi. Ini merupakan suatu sikap memaafkan, tentu sesuai dengan koridor hukum serta undang-undang yang ada. Dan yang terakhir adalah sikap yang tidak baik, itu adalah sikap zalim, yaitu adalah membalas dengan balasan yang lebih buruk, lebih besar daripada yang telah kita terima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita tadi sudah memahami bahwa ketika orang yang sedang menggibah atau gemar menggibah pahalanya diambil ada orang yang menggibah, maka masih maukah kita untuk menggibah orang lain? Masih maukah kita menghadiahkan pahala serta kebaikan kita kepada orang kita yang kita benci? Tentu sebagai orang yang waras kita tidak mau memberikan hadiah kebaikan atau pahala percuma-cuma saja kepada orang yang kita benci. Rasulullah SAW pernah mewarning kepada sahabatnya, wahai sahabatku,
Ghibah adalah menceritakan aib yang tidak disukai oleh orang lain. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya itu benar keadaannya sesuai fakta yang ada? Rasulullah menjawab, sesungguhnya itu adalah benar-benar ghibah. Tetapi jika itu benar, maka itu adalah benar-benar ghibah, dan jika itu salah, maka itu adalah merupakan dusta kepada atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah kitab yang dikutip oleh Imam Abu Dunya, beliau mengatakan bahwa lebih baik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dizalimi daripada kita menghadap Allah dalam keadaan mencaci maki orang lain. Mudah-mudahan kita selalu hidup selalu mendapatkan bimbingan dan ma'unah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu filakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qauli hada wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafarta wa hala hamman illa farasta wala maridan illa syafaita wala dhallan illa hadaita wala hajata min hawaijat illa rada illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar.